واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسlimin yang Allah muliakan, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah. Allah memerintahkan kita untuk mengilmui, artinya untuk menuntut ilmu. Apalagi ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Termasuk juga ilmu agama yang lainnya. Kemudian Rasul juga telah mengingatkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Yang mana Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas seluruh kaum muslimin. Kemudian sahabat juga mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sunan Ad-Darimi rahimahullah. Jadi Imam Ad-Darimi itu punya kitab namanya Sunan. Sunan Ad-Darimi. Yang mana beliau menukilkan ucapan dari sahabat Huzaifah ibn Yaman. Apa kata beliau? Alaikum bil ilmi qabla an yuqbadha. Wajib kalian menuntut ilmu sebelum diangkat, sebelum dicabut ilmu itu. Wa qabduhu dhihabu ahlihi. Dan ilmu itu dicabut dengan diwafatkan ahlinya, yakni para ulama. Jadi sebelum para ulama wafat semuanya, sebelum hilang orang yang bisa mengajarkan ilmu, maka para sahabat diantaranya Huzaifah ibn Yaman mengatakan alaikum bil ilmi qabla an yuqbadu, sebelum ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama. Maka untuk itu kita harus bersemangat dalam mempelajari ilmu agama sebelum ilmu ini hilang. Ya. Sebelum ilmu ini diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya para ulama. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih pada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Fikih Al-Muyassar, fikih yang dimudahkan, yang diambil oleh penulisnya dari Alkitab, yakni dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, pada pembahasan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang apa Pak? Tentang tayamum, ya, fikih tayamum. Sampai di mana kemarin Pak? Apa? Rukunnya, iya. Iya, ya, jadi pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum.
dan sebab diperbolehkan tayamum itu. Ada berapa? Kepada Pak? Ya, ada 6. Ya. Yang pertama niat. Jadi tayamum itu harus dimulai dengan niat ya. Niat untuk kalau seandainya kita berhadas besar, maka kita ya berniat untuk diangkat hadas besar. Kemudian yang kedua al-Islam. Orang yang bertayamum itu harus muslim. Karena Allah tidak menerima, tidak sah ibadah dari orang kafir. Karena tayamum ini ibadah. Kemudian yang ketiga al-aqlu. Waras. Sehingga orang yang gila yang tidak berakal ini tidak sah ibadahnya. Kemudian yang keempat, iya kan, at-tamyiz. Ini sudah kita bahas atau belum Pak? Udah ya? Iya. Sudah ya. At-tamyiz. At-tamyiz itu adalah anak yang sudah mampu membedakan antara ibadah atau tidak. Mampu membedakan antara perkara yang kita amanahkan kepada nak, tolong beli odol nak. Kalau yang dibelinya odol betul, itu sudah memayyiz anak kita tuh. Tapi kita minta beli odol dikasihnya mercon. Nah, ini odol Pak, enak ini, apalagi dihidupkan dengan api Pak, digosok gigi Pak ya. Nah, tentu anak kita belum memayyiz itu. Jadi usia tamyiz itu Pak, usia berapa Pak rata-rata? Bukan 10, 7, bukan 15 itu balik. 7 tahun. Dalilnya apa Pak? Ini sesering kita sampaikan. Dalilnya Pak? Rasul menyuruh sahabat untuk memerintahkan anaknya sholat. Muru auladakum wa abna'u sab'ah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ini menunjukkan usia 7 tahun itu anak sudah mampu untuk membedakan antara aktivitas sholat dengan yang selain sholat. 6. Ya. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah ta'addur isti'malil ma. Imma li adami, imma ya lil ajzi an isti'malih. Ya, yang kelima adalah ada uzur dalam menggunakan air, ada halangan untuk ya tidak menggunakan air. Ya, boleh jadi sebabnya karena tidak ada air dan boleh jadi sebabnya karena dia tidak mampu menggunakan air, mungkin karena dia sakit sehingga tidak bisa dia gunakan air. Kemudian yang keenam, hendaknya tayamum itu biturabin tahurin ghairu najasin, dengan tanah yang suci yang tidak najis. Nah, tapi kalau ada tanah katurabil ladzi asabahu baulun, seperti tanah yang terkena kencing, walam yutahhar minhu, maka tidak bisa disucikan dengan tanah tersebut. Nah. Kemudian juga dengan hubar. Apa itu hubar Pak? Hubar ini bahasa Arab ya. Hubar itu artinya apa Pak? Debu. Nah. Lahu hubarun. Iya. Tanah itu punya debu atau debu dari tanah bisa juga. Yu'allaqu bil yad, yang bisa nempel di tangan gitu. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi boleh juga dengan debu Pak. Nah. Fa illam yajid turaban, kalau seandainya seseorang itu tidak mendapati tanah, tayammama bima yaqdiru alaihi min ramlin, maka dia bisa bertayamum dengan romal. Ya, romal ini ya seperti ya apa namanya itu Pak? Ya, batu-batu ya kan. Nah, yang ada debunya gitu ya. Au hajarin, atau dengan batu. Karena di batu itu insyaallah ada menempel Pak ya, padanya debu gitu. Boleh. Bahkan di mobil aja boleh, di kaca mobil. Kalau kita memang orangnya nggak berhenti ya kan, airnya tidak aman pula, airnya dikit dan pesing, dikhawatirkan airnya terkena kencing orang yang sembarangan. Nah, jadi boleh kata Yamum, boleh. Tapi kalau seandainya kita bawa air, ada air aqua Pak ya, tidak boleh, karena kita bisa berwudu dengan air aqua itu. Walaupun kita wudu, tidak apa-apa Pak di bus itu, tidak apa-apa basah-basah dikit nggak apa-apa, karena wudu yang wajib itu segini bisa Pak ya. Ini udah banyak nih, ya kan? Ya, yang anggota sekali aja, karena yang wajib dibasuh itu cuma sekali wudu.
Nah, jadi kalau kita bawa air minum Pak, tidak boleh tayamum gitu. Karena ada air. Kecuali memang kita tidak ada bawa air minum, tidak dijumpai air yang suci, ya itu boleh tayamum di mobil ya Pak ya. Kalau seandainya orang itu ya tidak berhenti. Namun ingat Pak, sebelum kita duduk Pak, mesti berdiri dulu. Nah, ini. Karena kita mampu untuk berdiri. Dan kita usahakan menghadap kiblat untuk takbir yang pertama. Ya kan? Allahu Akbar. Kalau untuk ruku kan tidak bisa kalau di mobil ya kan. Tapi untuk takbirnya kita berdiri juga. Duduk Pak. Karena sholat wajib itu, duduk itu boleh kalau ada uzur betul. Contoh uzur apa? Kalau kita sakit, ya kan? Tidak bisa untuk berdiri. Tapi kalau kita sengaja, sementara kita bisa berdiri, batal sholat kita. Karena berdiri ini rukun sholat. Meninggalkan rukun itu batal. Ini hati-hati Pak ya. Kita yang sholat di mobil ini. Atau di pesawat. Jadi ketika takbiratul ihram itu harus berdiri kita emang. Karena rukun sholat itu. Kecuali mobilnya pendek. Kalau berdiri tidak bisa kita. Nyangkut kepala kita. Itu lain ya kalau mobilnya sedan atau apa ya. Nah, tapi kalau mobil bus bisa kita berdiri. Apa ya? Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, itulah 6 Pak ya. 6 syarat tayamum. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada masalah yang ketiga dari bab tayamum ini adalah pembatal tayamum. Jadi pembatal tayamum ini Pak secara umum sama dengan soal pembatal wudhu. Karena dia pengganti wudhu kan gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, al-mas'alatu salisatu. Permasalahan atau pembahasan yang ketiga, mubtilatut tayammumi. Ya, mubtilat ini jamak dari mubtilah. Mubtilah ini isim fa'il ya, dari abtalah. Abtalah yubtilu. Yang artinya adalah pembatal ya, pembatal tayammum. Kata beliau, wahiyal asya'ul lati tufsiduhu. Pembatal tayamum itu adalah perkara yang bisa merusak tayamum. Sehingga tayamumnya tidak sah. Wa mubtilatuhu salasatun. Jadi ada 3 aja dalam kitab ini Pak ya. Dalam kitab dasar ini ada 3 pembatal tayamum. Ada berapa Pak? 3. Ya. Ini dihafal Pak ya. Jadi insya Allah kalau kita punya waktu Pak, kita bikin ujian juga ya. Iya, karena ujian itu nggak hanya anak sekolah Pak. Kita semua harus diuji. Supaya apa ujian itu Pak? Karena ujian itu alat ukur Pak. Kalau seandainya kita ingin mengukur berat, ya kan, diuji dengan timbangan kilogram, ya kan. Nah, kalau kita ingin mengukur jarak dengan apa Pak? Meteran. Tapi kalau kita ingin mengukur pemahaman kita dengan apa? Ya, dengan ujian supaya kita tahu sampai di mana kita paham. Ada Pak ya? Memang Pak kalau tidak paham kita tetap dapat pahala juga Pak. Tapi kalau seandainya kita pengajian plus paham, tentu pahala kita lebih lagi Pak ya. Naam. Bismillah. Iya. Jadi ada berapa Bang Ijal pembatal tayamum? Iya, 3 ya. Yang pertama, yang pertama, ya betulut tayammumu an hadasin asghara bimubtilatil wudu'i wa an hadasin akbara bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifasin. Fa idza tayammama an hadasin asghara thumma bala aw taghawwata batula tayammumuhu ya. Lianna tayammuma badalun anil wudu'i wal badalu lahu hukmul mubdalu wal badalu lahu hukmul mubdali wa kadza at-tayammumu anil hadatsil akbari. Yang artinya kata beliau tayamum batal. Tayamum itu bisa batal disebabkan oleh hadas kecil. Jadi habis tayamum kita kentut kita Pak, batal langsung. Kalau kita ingin tayamum lagi, ingin sholat lagi, tayamum lagi. Jadi tayamum itu bisa batal an hadasin asghar, disebabkan oleh hadas kecil. Ya, bimubtilatil wudu, oleh perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Itu yang pertama. Kemudian tayamum bisa batal
wa an hadasin akbaro, disebabkan hadas besar. Habis tayamum Pak, mohon maaf ya kan, kita berhubungan dengan istri kita, batal Pak. Kalau kita ingin mengangkat hadas besar lagi, tayamum lagi gitu. Kalau syarat tayamum yang sebelumnya, yang 6 itu yang telah kita bahas itu terpenuhi. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi tayamum itu juga ya batal Pak disebabkan hadas besar. Ya. Bimujibatil husli. Tayamum itu batal dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Apa saja Pak perkara yang bisa mewajibkan kita, yang menyebabkan kita wajib mandi wajib Pak? Ada 3. Yang pertama Bang, min janabatin, disebabkan oleh junub. Junub itu Pak, ya, ketika seseorang berhubungan badan, itu junub, itu dikatakan junub. Dan ketika seseorang mengeluarkan air maninya secara sengaja, itu junub. Nah, dan junub itu hadas besar yang bisa diangkat dengan wudu. Maaf, dengan mandi wajib kalau ada air. Kalau tidak ada air maka bisa digantikan dengan tayamum gitu. Kemudian apalagi yang mewajibkan mandi wajib Pak? Apa Pak? Wahaidin, adalah haid ini khusus bagi wanita. Kemudian apa? Wan nifas, nifas juga khusus bagi wanita yang telah melahirkan, itu darah setelah melahirkan. Kemudian kata beliau faidah tayammum an hadasin asghar, kalau seandainya seseorang ia telah bertayamum dari hadas kecil, thumma bala, kemudian setelah dia tayamum kencing dia, au taghawwata, atau dia buang air besar berak dia, batala tayammumuhu, maka tayamumnya batal. Kenapa? Li'anna tayammum, karena tayamum itu adalah badalun anil wudu, adalah badalun anil wudu, adalah pengganti wudu. Maka yang menggantikan itu dia memiliki sama dengan hukum dengan yang dia gantikan. Jadi hukum tayamum yang membatalkannya sama dengan hukum yang membatalkan wudu, karena dia menggantikan wudu Pak. Paham Pak ya? Demikian juga dari hadas besar, yaitu mandi wajib. Jadi tayamum juga bisa menggantikan mandi wajib. Jadi segala yang bisa membatalkan mandi wajib, dia kan, itu juga membatalkan tayamum. Sebagaimana segala yang membatalkan wudu itu juga bisa membatalkan tayamum. Paham ya Bang ya? Iya. Kemudian pembatal yang kedua. Sanian yang kedua, wujudul ma'i, adanya air. Nah, kan karena syarat tayamum itu li'adamil ma atau lifaqdil ma, disebabkan tidak adanya air. Ya kan? Tiba-tiba turun hujan gitu ya. Nah, jadi waktu itu kan tidak ada air, betul susah. Ini lama waktu sholat ya kan. Nah, kita udah tayamum ini, tapi belum sholat, tiba-tiba turun hujan Pak, batal tayamum kita karena sudah ada air. Gunakan air hujan yang mengalir itu, apalagi air hujannya deras. Nah, walaupun sedang turun itu langsung aja Pak, ya wudu kita sah itu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembatal tayamum yang kedua apa Bang? Adanya air. Kan gitu. Kecuali sebabnya itu bukan karena adanya air, karena tidak bisa menggunakan air karena dia sakit. Nah, itu walaupun airnya ada tetap dia masih boleh tayamum karena dia sebabnya dia tidak mampu atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan air karena mungkin ada luka atau sakit yang tidak diperbolehkan, yang akan berdampak negatif kalau dia masih menggunakan air. Nah. Kemudian kata beliau, in kana tayammumu li'adamihi, apabila tayamum itu disebabkan karena tidak adanya air. Jadi ketika adanya air batal, tidak boleh lagi bertayamum. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadtal atau fa idza wujidatil ma'u ya fa amsihi basyaratahu ya basyarataka. Wa qad taqaddam, dan hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Fa idza wujidatil ma'u, kalau seandainya telah didapati air, telah ada air ya, maka hendaknya dia gunakan air itu untuk apa? Untuk membasuh ya anggota wudunya. Ya.
Dan hadis ini telah berlalu pembahasannya. Kemudian pembatal yang ketiga, zawalul udri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi. Nah, jadi pembatal yang ketiga, zawalul udri, hilangnya uzur gitu ya. Hilangnya alasan yang disebabkan oleh alasan itu disyariatkan tayamum. Baik karena dia sakit ataupun yang selainnya. Ya, kalau sakit Pak, tiba-tiba sembuh dia. Tidak boleh lagi dia tayamum. Kan tayamum itu disebabkan dia sakit dan tidak bisa menggunakan air. Tiba-tiba hari hujan gitu ya, tidak bisa lagi ya, karena tayamum itu juga disyariatkan ketika tidak ada air. Namun setelah kita mendapati air, maka tidak berlaku lagi tayamum itu. Nah, seperti itu Pak ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, al-mas'alatur rabi'atu. Ya, pembahasan yang keempat yaitu tentang kaifiyatuhu, tata cara tayamum. Ini penting Pak ya. Nah, ini penting tata cara nih Pak ya. Ini harus kita simak ya supaya kita tahu bagaimana cara bertayamum yang benar. Yang pertama Pak, an yanwiyah. Orang yang bertayamum itu hendaknya berniat. Jadi dalam hatinya kalau tayamum dari hadas besar dia niatkan dalam hatinya mengangkat hadas besar. Kalau tayamum dari hadas kecil maka dia niatkan dalam hatinya untuk mengangkat hadas kecil. Jadi niat itu penting sekali karena niat itu Pak syarat diterimanya seluruh amalan. An-niyatu kata ulama, an-niyatu syartun liqabuli jami'il a'mal. Berdasarkan sabda Nabi innamal a'malu binniyah. Kemudian yang kedua wa yusammi, kemudian dia mengucapkan bismillah. Bismillah gitu. Itu makna dari tasmiyah. Kemudian wa yadribul arda biyadihi darbatan wahidatan. Kemudian dia tepuk dengan kedua telapak tangannya ya tanah. Kalau dia gunakan tanah itu untuk media tayamumnya, tepuk gitu ya. Dengan kedua tangan, Pak. Tapi kalau kita di atas mobil kaca yang kita yakini menempel debu, kita tepuk itu. Tup. Ya, Pak ya. Summa yanfakhuhuma, kemudian ditiup. Gitu ya. Dengan keduanya. Ya. Au yunfidhuhuma, sama ya. Summa yamsahu. Ya, kemudian dia usapkan bihima dengan kedua tangannya itu yang telah dia tiup itu wajhahu, wajahnya. Wayadaihi, dan kedua tangannya ila ar-rasikhain, sampai pergelangan aja. Enggak sampai siku, Pak. Iya. Ila rasikhain ya, ke pergelangan aja. Tidak kepada marafik ya, enggak. Kalau siku ini khusus wudu. Hal ini Pak li hadits Ammar, berdasarkan hadis dari sahabat Ammar ya. Wa fihi, dalam hadis itu ya Rasulullah bersabda, at-tayammumu, tayamum itu darbatun lil wajhi wal kafain. Satu pukulan yang diusapkan ke wajah dan diusapkan ke kedua tangan, pergelangan kaf itu Pak, telapak atau telapak tangan depan apa atas bawah. Dan hanya dibatasi oleh ini Pak ya, pergelangan tangan saja. Nah, dalam hadis Ammar itu Pak, ini hadis yang menjelaskan tentang tata cara tayamum ya. Wa haditsu Ammar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dan dalam hadis Ammar itu Nabi berkata kepada sahabat Ammar ini, mengajarkannya bertayamum, ya Nabi mengatakan inna makana yakfika antasna hakada. Ya, sesungguhnya hanya cukup bagimu ya untuk melakukan apa yang telah aku contohkan, kata Nabi. Fadaraba bikafihi darbatan ala ard. Kemudian beliau menepuk satu tepukan dengan kedua telapak tangannya ke bumi, ya ke tanah yang ada di bumi ya. Tsumma nafadhaha, kemudian ditiup oleh Nabi. Tsumma masaha bihima dhahra, ya. Kemudian Nabi mengusapkan ya kan dengan kedua tangan itu Pak, punggung dulu gitu ya. Ini namanya dhahra kafihi. Bishimalihi, dengan tangan kirinya. Gini Pak ya. Nah, tsumma masaha bihima wajahu. Kemudian setelah itu ya kan Nabi mengusap wajahnya dan sekali saja. Ya, sekali saja, tidak
3 kali. Paham ya Pak ya? Belum paham? Masya Allah. Ya, kita ulangi lagi Bang ya. Ya. Tata caranya yang pertama niat, yang kedua bismillah. Yang ketiga tepuk ya Pak ya. Misalkan apa itu mekanismenya? Tanah ya, ini tanah ya, tepuk. Kemudian tiup ya. Kemudian usap muka. Itu cara yang pertama. Setelah usap muka 1 kali saja. Kemudian setelah itu usap ya punggung tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian sebaliknya tangan kanan mengusap tangan kiri. Itu sudah kena tanah itu. Kemudian yang kedua, ya kan, usap tangan dulu Pak. Tangan dulu, gini kan. Kemudian muka. Udah. Jadi boleh muka duluan, boleh juga tangan dulu. Nggak jadi masalah. Tayamum seperti itu ya. 2 caranya seperti itu. Paham ya Pak ya? Coba Pak ya. Boleh. Iya. Enggak, karena dalam hadis ini dorbatun ya, 1 kali tepukan. Jelas ya. Ya, 6. Ya. Oh iya. Ya kalau dalam hadisnya enggak Pak ya. Fadharaba bikafi dorbatan. Dorbatan itu Pak 1 kali. Kalau dorbatani atau dorbataini itu 2 kali. Ya. Jadi kalau yang ingin 2 itu kita minta dalilnya mana, gitu ya. Kalau enggak ada dalilnya jangan diikuti gitu. Iya. Iya. Masya Allah ya Bang. Iya, itu dalam kitab apa tuh Pak? Ini. Kitab Fathul Qorib atau Bang? Hasyiah Bajuri ya? Iya. Jadi kita lihat aja dalilnya ada enggak kan gitu. Kalau yang 2 kali itu. Kalau yang sekali ada jelas dalilnya kan gitu. Hadis dari Ammar dan hadis ini sahih Pak ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Dan Imam Ahmad, Abu Daud ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya ya, bab yang ke-9. Jadi selesai pembahasan kita pada malam hari. Pada malam hari ini bab tayamum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-babut tasi'u, bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyati tathhiriha wa fihi masailu. Jadi bab yang ke-9 itu ya, bab yang ke-9 ini menjelaskan tentang najis. An-najasat jamak dari ya an-najas, jamak dari najasatun atau an-najasatu. Dan tata cara mensucikan najis tersebut. Dalam bab 9 ini Pak ada beberapa poin pembahasan. Ada beberapa ya masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifun najasati wa nau'uha ya, dan jenisnya. Ya. Jadi pembahasan yang pertama ini Pak, pengertian najis itu apa? Jadi najis itu Pak bahasa Arabnya najasatun, najasah. Ya. An-najasah atau najis itu adalah hiya kullu ainin mustaqdaratin amara syari'u bijtina biha. Najasah atau najis itu adalah setiap ain. Ain itu Pak benda. Jangan diartikan mata ya. Ain itu benda. Ya. Lawan dari sifat. Jadi ain ini sesuatu yang bisa kita lihat zatnya. Setiap benda atau zat ya yang jijik atau yang menjijikkan, itu mana dari mustaqdarah. Mustaqdarah ini yang menjijikkan. Namun ukuran jijik dan tidak jijik itu Pak bukan ukuran pendapat atau perasaan kita masing-masing, enggak. Jijik menurut siapa?
amara syari'u, ya, syariat telah memerintahkan bijtinabiha, untuk menjauhinya. Artinya jijiknya najis itu menurut kacamata syariat atau menurut ya sisi syariat atau menurut syariat gitu, berdasarkan dalil. Jadi tidak boleh kita menganggap suatu perkara itu najis kalau tidak ada dalilnya. Dan hukum asal, Pak, ingat, hukum asal benda itu tahir, suci. Nah, itu Pak, itu hukum asal. Harus tahu kita kaidah dasarnya. Al aslu fil asya at-tahir, ya. Hukum asal dari benda-benda itu, Pak, dia suci. Hatta dalla dalilu, sampai ada dalil ya yang menunjukkan ala najasatihi, yang menunjukkan benda itu najis. Jadi tidak boleh, Pak, kita asal menajiskan. Ini najisnya Ustaz. Tidak boleh. Dalil apa mana kan gitu. Di mana keterangan ini najis? Contohnya salemo, Pak, ya. Iya. Nah. Contohnya salemo tuh, Pak. Ingus, ya. Jadi ingus itu, Pak, jijik. Jijik nggak, Pak? Nah, najis nggak? Tidak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan ya ingus itu najis. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Nah, keringat jijik enggak, Pak? Liur jijik enggak? Ya kan kita nak minum apa ya, rupanya ada bekas liur orang. Jadi minum enggak, Pak? Enggak. Karena kita menganggap itu jijik. Namun apakah itu najis? Tidak. Kemudian juga tai kuping, betul ya. Rambut masuk makanan. Oke, Bang. Iya, rambut masuk makanan, jijik. Apakah rambut itu najis? Kan enggak. Jadi jijik di sini, Pak, adalah menurut siapa, Pak? Ya, menurut syariat, bukan menurut pendapat kita atau uruf kebiasaan kita. Kalau di perendapan, ya kan, memasak makanan itu, Pak, biasa, nggak jijik mereka dengan tangan aja kan. Ya. Tapi kalau menurut kita jijik nggak, Pak? Jijik. Ya. Tapi nggak boleh kita katakan najis itu orang perendapan, nggak bisa juga, karena tangannya suci kan gitu. Tapi menurut huruf kita itu jijik. Air ketiak, jijik nggak, Pak? Air ketek. Air ketek itu kalau bahasa Minangnya air kecil gitu ya. Air ketek. Ya, ya. Air ketek itu, Pak, jijik nggak, Pak? Jijik ya. Tapi apakah najis? Enggak. Nah, ini hadirin. Artinya kalau kita lagi sholat, Pak, ya kan, keluar air ketek kita, enggak batal sholat kita, Pak, sah. Tapi kalau kita pas sholat, Pak, keluar kita, kentut kita, batal. Karena air yang dikeluarkan oleh kentut itu, Pak, kan ada kentut yang plus, kentut plus ya, kentut plus air, ya kan, menceret gitu ya, itu najis ini hadirin. Karena ada dalilnya, seperti itu ya. Iya. Jadi kita kembali kepada makna najis, Pak, menurut syariat itu, Pak, segala sesuatu yang ada ain zatnya, nampak dia, yang jijik, namun jijik menurut syariat, yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Itu pengertian dari najis. Jadi najis itu kita ulangi, ya kullu ainin mustaqdarah amara syari'u bijtinabiha. Jadi najis atau an-najasah itu adalah setiap ain, ya, setiap zat, benda yang bisa kita lihat, ya, yang menjijikkan, yang syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Kemudian jenis najasah, jenis najis, wahya nau'ani. Najis itu ada dua jenisnya, katanya, kata penulis kitab ini. Awalan, yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Najis yang jelas zatnya, yang memiliki zat, ya, atau disebut juga dengan istilah najasah haqiqiyah, najis hakiki, najis yang terlihat jelas zatnya, ada hakikatnya.
Wahiyallati la tathuru bihalin lianna ainaha najasatun karausil himari waddami wal bauli. Wahiyallati la tathuru bihalin, dan dia adalah najis yang tidak bisa suci bihalin, disebabkan dengan suatu kondisi. Kenapa? Lianna ainaha, karena zatnya, benda yang najis hakiki itu, bendanya itu atau zatnya itu najis. Contoh ya, karausil himar, seperti kotoran himar, keledai. Waddami, dan darah. Wal bauli, dan kencing. Nah, ini disebut dengan istilah najasah hakikiyah atau najis hakiki. Jadi najis hakiki ini tidak bisa disucikan dengan keadaannya. Maksud apa yang maksud dengan keadaannya itu, Pak? Dia tidak bisa disucikan dengan keadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia najis yang tidak bisa disucikan melainkan dengan dihilangkan zat najis itu. Apakah ada najis yang hilang dengan keadaannya, Pak? Ada nggak, Pak? Ada. Najasah ya, yang sering kita istilahkan dengan hadas. Itu hilang kalau keadaan kita, misalkan kita habis kencing ya kan, itu kan kita ada hadas itu ya. Jadi najasah itu umum ya, bisa bermakna hadas juga. Itu bisa hilang dengan keadaan. Keadaannya kita seperti apa? Dengan mengambil wudu. Maka ketika kita mengambil wudu, maka status kita yang berhadas itu hilang. Paham ya? Itu maksudnya tidak bisa suci najis yang hakikat, yang hakiki itu, yang ada zatnya itu. Kalau hadas itu tidak ada zatnya karena dia sifat. Nah, seperti itu. Maka harus dihilangkan zatnya itu. Nah, seperti kotoran hewan dan najis yang tampak gitu. Kalau hadas itu tidak tampak, dia keadaan, dia hal yang bisa diangkat dengan hal pula, dengan keadaan. Keadaan apa? Keadaan yang bisa mengangkat hadas. Seperti kalau hadas kecil dihilangkan dengan apa, Bang? Wudu. Iya. Enggak dengan air, Bang ya. Kalau air itu najis. Kalau hadas dengan apa? Dengan wudu. Kemudian kalau kita junub, misalkan kita habis, mohon maaf ya, berhubungan dengan istri kita, padahal sudah kita bersihkan dia itu ya, lendir-lendirnya sudah bersih semua, ya kan, sudah kita kasih sabun juga, namun kita belum mandi, apakah hadasnya sudah diangkat, Bang? Belum, padahal sudah bersih ya kan. Kalau orang kafir bilang udah bersih lah ini kan, gitu kan, karena mereka nggak paham mandi wajib. Kalau umat Islam enggak, belum wahir itu. Karena dia masih statusnya, keadaannya berhadas besar, karena habis melakukan hubungan itu. Maka diangkatlah hadas besar itu dengan mandi wajib. Nah, ini sudah kita bahas, Bang ya, pembahasan tentang mandi wajib pada pertemuan yang sebelum itu maksudnya. Ya. Kemudian jenis najis yang kedua, Bang. Sanian yang kedua, najasatun hukmiyatun. Najasah atau najis yang bersifat hukum. Yang tadi bersifat zat ainiyah, nampak zatnya. Wahya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhati sholati wa yashmalul hadath al asghar alladhi yazulu bil wudu'i kal gha'iti wal hadath al akbari alladhi yazulu bil ghusli kal janabati. Yang kedua, najis hukmiyah. Apa itu najis hukmi? Yaitu najis yang sifatnya ya sesuatu yang dianggap ya, yang dianggap hadas gitu ya.
Itu masuk dengan amrun i'tibar. I'tibar itu yang sesuatu yang dianggap oleh syariat sebagai najasah. Jadi najasah itu umum Pak ya. Ada najasah itu yang kelihatan bendanya itu namanya najis, ada najasah itu yang enggak kelihatan dia. Namun syariat telah menetapkan dia menghalangi seorang dari sholat kalau terkena najasah itu. Itulah yang disebut dengan hadas. Paham ya? Yaqumu bil a'dha'i, yang didirikan dengan anggota tubuh. Nah, kalau wudu ada anggota wudu, kalau mandi wajib seluruh anggota tubuh kita harus terkena itu. Itu maksudnya yaqumu bil a'dha'. Wa yamna'u min siyati shalah. Kalau orang terkena hadas maka menghalanginya, ya, membuat salatnya tidak sah, menghalangi dari kesahan salatnya. Dan hadas atau dan najasah hukmiyah ini meliputi hadas kecil, yang mana hadas kecil itu bisa diangkat atau dihilangkan dengan wudu seperti berak, dan hadas besar yang bisa dihilangkan dengan mandi wajib, ya kan? Dengan mandi Pak ya, dengan mandi wajib seperti junub, kal janabah, seperti janabah. Janabah ini junub, ya, orang yang telah melakukan hadas besar itu namanya janabah, pelakunya junub. Nah, paham ya Pak ya? Nah, jadi najasah itu umum sifatnya. Najasah yang kita lihat dengan mata kita seperti kencing, nah, itu namanya najasah ainiyah atau hakikiyah. Ada najasah yang enggak kelihatan, dia amrun i'tibari, artinya perkara yang dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang menghalangi sholat. Itu yang nanti disebut dengan apa Bang? Najasah yang hukmiyah, yang enggak kelihatan zatnya, disebut dengan istilah apa Bang? Hadas. Nah, harus paham Bang. Jadi Abang harus bisa membedakan antara najis dan hadas. Kalau najis itu masuk dalam kategori najasah ainiyah. Ainiyah itu yang kelihatan, yang ada zatnya, ada bendonya. Sedangkan najasah hukmiyah ini enggak kelihatan, dia sifat, keadaan dia. Itulah yang hadas itu. Nah, sekarang kan pernah kita bahas, bukan sekarang, sebelumnya Bang ya, beda antara najis dengan hadas. Apa tuh Pak? Kalau Bapak ditanya tuh, Pak, apa beda? Apa beda najis dan hadas Pak? Apa jawabannya Pak? 6. Silakan Pak, monggo. Apa beda najis dan hadas? Kalau najis itu apa? Kalau hadas itu apa? Ya. Ya, sesuai dengan pemahaman Bapak yang Bapak pelajari, yang dipahami dari pelajaran yang sebelumnya Bapak. Kira-kira apa beda antara najis dan hadas? Mungkin Bapak agak lupa Bapak ya, dan Bapak juga mungkin bisa dibantu dengan yang disampaikan. Ya Bang, Bang Adi ya, apa beda Bang? Kayak ngantuk nih. Masya Allah. Kalau ada kaidah fikih Pak ya, kaidah usul fikih ya, al-mashghul la yushaghal ya. Orang yang sibuk tidak boleh dibuat sibuk. Beliau lagi sibuk lagi ya, tahu apa Bang ya? Mungkin bisa dibantu sama Abang Nam. Apa beda hadas dan najis, atau apa beda najis dan hadas? Iya. Oh ya, ya, agak mengarah ya. Ini Abang menjelaskan perbedaannya dari sisi mensucikannya ya. Ya, itu betul di dalam sisi itu. Ya, tapi belum sempurna ya. Ya, coba Bang Ijal disempurnakan. Iya. Sifat apa Bang? Abang terangkan lebih lanjut ya. Kalau ada itu sifat apa? Ya agak dijelaskan kondisi apa, itu masih umum itu. Orang bisa bilang hadas itu sifat orang marah, sifat juga sifatnya pemarah Bapak tuh. Sifat apa Bang? Ulang lagi. Kondisi yang dianggap najis. Oke. Stop dulu. Kalau
kondisi yang dianggap najis ya, itu seperti apa? Kan dia sudah orang habis berak ya kan? Kan najisnya, beraknya itu, nya itu najis itu. Kan sudah dihilangkannya, kan? Sudah beristinja dia, sudah cebok dia dengan air, nggak ada lagi baunya, bahkan pakai sabun pula dia kan, sudah steril dia. Apakah itu sudah tidak berhadas lagi? Abang? Oh, kayaknya abang membantu nih. Silakan bang. Betul ya. Ya. Bagaimana bang? Kayaknya masih belum dari kita Pak ya. Kita ulangi lagi. Bapak Ibu ya. Perbedaan najis ini, pemahaman najasah yang bagi dua ini antara najis dan hadas ini Bang. Ya ini pembicaraan kita najis dan hadas. Lihat Bang ya. Najis itu adalah zat. Ya, zat itu maksudnya apa? Benda yang dilihat, yang dinyatakan oleh syariat sebagai najis dia. Kelihatan dia. Seperti apa? Seperti kencing, darah, ini. Sementara hadas Bang, ya kayaknya abang bersemangat ya. Iya. Iya. Itu contoh-contoh najis. Kalau hadas apa Bang? Jadi itu najis Bang. Kalau hadas kalau hadas itu Pak, catat ya, kalau najis ingat, kalau najis itu Pak benda, kelihatan dia. Kalau hadas itu keadaan, maksudnya apa? Keadaan seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah yang mengharuskan dia suci dari hadas. Nah, jadi hadas itu Bang, keadaan seseorang itu yang menghalanginya untuk apa Bang? Untuk mengerjakan ibadah yang mana ibadah itu mengharuskannya harus ya suci daripada hadas. Contoh sholat, ya tiba-tiba dia kentut, jadi keadaannya setelah kentut itu namanya dia berhadas, dan hadas kecil itu, kentut itu hadas kecil ya, itu diangkat dengan wudu. Paham ya Bang ya? Jadi hadas itu Pak keadaan, kondisi, suatu sifat gitu ya, yang mana sifat itu menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah yang mengharuskan suci dari hadas itu. Paham ya Bang ya? Beda dengan najis. Kalau najis itu nampak bendonya Bang. Seperti berak itu najis kita bilang itu ya. Kemudian apalagi nanah. Kemudian kotoran hewan yang haram dagingnya dimakan, seperti kotoran anjing, ya kotoran ular, karena ular itu diharamkan dagingnya untuk dimakan. Itu termasuk najis. Nah, ya, tapi kalau hewan yang dagingnya halal dimakan maka kotorannya itu suci. Seperti ya ayam. Jadi kalau seandainya abang sholat Bang, tapi tai ayam, maka sholat abang sah. Karena tai ayam itu Bang, menurut pendapat yang kuat, dia tidak najis, sehingga dia boleh untuk dijual belikan. Tapi kalau najis Bang, ini tidak boleh Bang. Benda najis itu tidak boleh diperjual belikan. Ya kan? Contoh darah, nanah, tidak boleh abang jual. Harta dari yang najis itu haram. Jual nanah, tidak boleh. Jual berak, jangan berak orang. Tapi kalau berak ayam boleh, karena ayam itu suci. Ya kan? Jual kencing manusia tidak boleh. Tapi kalau jual kucing onta boleh, karena kucing onta itu suci. Ya. Paham memang ya? Iya, seperti itu. Jadi intinya Bang, najis itu benda. Lihat, bisa kita lihat, dinyatakan najis oleh syariat. Sementara hadas itu Bang keadaan atau sifat yang menghalangi seorang dari melaksanakan ibadah yang mensyaratkan suci daripada hadas. Contoh sholat, karena sholat itu Pak ya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan steril dari najis. Paham ya Pak ya? Jadi sudah paham ya Pak ya, beda najis dan hadas. Iya. Masya Allah. Ini kayaknya ada request ya Bang ya, dari Sohib Abang ya. Silakan Bang ya. Iya. Iya.
Iya, iya betul. Akibat keluarnya itu gitu. Ya. Maka ada kaitan memang Bang ya antara hadas dan najis. Yang enggak ada kaitan itu Bang, mohon maaf ya. Itu berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri itu Bang berhadas itu. Walaupun mohon maaf ya kan, walaupun tidak ada yang keluar. Dengan syarat apa Bang? Telah kita bahas dulu ya. Dengan syarat apa Bang? Iya. Iya, yang apanya tuh Bang hasyafan namanya kepalanya itu sudah terbenam. Maka kalau kita menghukumi zina Pak, ulama fikih itu harus detail Pak. Misal nampak laki-laki, mohon maaf ya, lagi berzina gitu. Untuk dihukumi kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali kan, lihat harus ada saksi yang melihat betul wahai hakim, kami berempat ini melihat kepalanya udah masuk gitu ya. Kalau dilihatnya Pak, ini mau maafin ini ilmu Pak ya. 4 orang, minimal 4 orang yang lihat baru bisa dia dijatuhi hukuman had, hukuman sanksi di dunia. Seperti apa? Dicambuk yang belum menikah, kemudian dirajam yang sudah menikah. Tapi kalau seandainya Ustadz ditempel doang, tapi itunya tidak ada masuk, ya kan? Atau dia gesek-gesek di luar gitu, kemudian klimaks dia, ya kemudian dia keluar dia kan gitu. Apakah itu dihukum? Dia dikatakan berzina betul, namun dia tidak dikatakan zina akbar atau zina kubro. Dia zina juga, namun termasuk zina suia. Artinya dia tidak terkena had di dunia. Had itu Pak sanksi. Artinya dia tidak dicambuk. Kalau tidak masuk bendo itu Pak ya. Maka ini pentingnya kita mengetahui tentang hal itu Pak ya. Sehingga kita nggak terprovokasi kan, ya harus ada saksinya. Nah, begitulah Islam itu sangat detail Pak ya. Dan sekarang ya Pak ya, video itu tidak bisa Pak. Video dalam Islam itu tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat. Kenapa? Ternyata ya teknologi membuktikan sekarang video orang bisa diedit Pak ya. Kita nih Pak, wajah kita bisa dimasukkan dengan AI Pak ke dalam wajah orang yang berzina. Ya kan, orang yang berzina orang lain Pak. Tapi dieditnya, dimasukkannya foto kita dapat dia kan, dimasukkan ke wajah orang. Mirip orang yang berzina kita. Padahal bukan kita pelaku. Maka dalam Islam itu tidak bisa menjadi alat bukti. Harus 4 orang langsung Pak. Melihat dengan mata kepalanya bukan melalui video. Karena video sekarang AI itu Pak, semenjak ada AI Pak, saya kurang yakin dengan adanya video-video sekarang. Tidak AI dan yang gitu ya. Karena AI itu Pak persis sekarang ya, iya sudah hampir mirip dengan video asli. Bang ya, susah untuk membedakan mana yang AI, mana yang real kan gitu. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Pak ya, karena mengingat waktu Pak ya. Mungkin ya kita cukupkan di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada para ikhwan akhwat sekalian yang mau bertanya ya, maka kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Yang kedua, masalah tayamum. Seandainya kita dalam perjalanan dalam mobil kita haji, kita tadi sudah pakai kecil, kita cuci di situ, kemudian air habis, netes seperti itu. Air pun ada untuk duduk, tayamum itu kan ulang lagi Bang, ulang lagi. Itu dalam perjalanan dengan bis. Iya. Bisnya pipis, kalau kita cuci pipis tadi atau
Teraso bang ya. Nah ya. Jadi kalau teraso bang, nah itu namanya syak. Dalam kaidah usul fikih, al yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan perkara syak. Nah, kalau memang nampak betul bang ayatnya, itu namanya al yaqin. Baru itu bisa kita anggap. Tapi kalau itu hanya keraguan, maka kembali kepada hukumnya. Hukum asalnya kan sudah istijmar bang ya, sudah dilap pakai tisu kan. Tapi syaratnya bang harus 3 minimal. Tisunya harus 3 dan 3 kali lapan atau usapan. Ya bang ya. Ya kalau sudah seperti itu bu, kalau ada raso tapi belum pasti ya kan, masih ragu, maka kita kembali kepada hukum asalnya, ya abang suci. Karena dalam kaidah usul fikih, ya al yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Yang pertama tadi apa bang? Bagaimana? Iya. Oh iya iya. Jadi apa hukumnya zina? Ya, iya kalau dicampurkan sperma yang tidak di atas akad pernikahan, pemilik sperma itu tidak ada akad nikah dengan pemilik ovum, ya kan? Atau sel telur yang dicampurkan itu zina, walaupun tidak secara berhubungan. Nah, tetap itu dihukumi zina itu. Nah, makanya bayi tabung itu boleh asalkan sel sperma dari laki-laki itu dan sel telur dari perempuan itu dari suami istri baru boleh. Tapi kalau dibeli entah punya siapa entah, ya kan, tidak jelas belum ada ikatan nikah, ini zina juga. Itu namanya zina tidak langsung, ghair mubasyar, ya, ya, yang tidak langsung, ya haram itu. Jadi anak yang lahir itu anak zina juga, karena tidak jelas siapa pemilik sperma, siapa ayahnya. Nah, seperti banget. Jadi hati-hati, itu tidak boleh dalam Islam, itu haram. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang boleh itu bang, ya kan, kalau jelas dalam tabung itu sel sperma kita dan yang di buah itu sel telur istri kita, baru itu sah, ya kan, boleh itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Gimana? Darah itu hukumnya haram. Banyak ini fatwa ulama banyak terhadap menjual darah, ya kan? Ya. Ya la yajuzu bai'un najasat, ya la yajuzu bai'un najasati wa ma la manfaata fihi. Tidak boleh menjual barang-barang yang najis. Darah itu najis yang tidak memiliki manfaat syar'i di dalamnya. Karena dalam Al-Qur'an, bang, dalam surah Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama." Ya kan, dan di di akhir ayat itu, di tengah-tengah ayatnya Allah mengatakan illa ayyakuna daman masfuhan, kecuali darah yang mengalir itu haram, ya. Darah yang beku yang halal itu hanya hati dan limpa. Ya, itu hati halal itu, Pak. Namun hati hewan dari yang hewan yang dihalalkan untuk dimakan. Tapi kalau hati hewan yang haram tetap hukumnya haram. Artinya darah itu haram, gitu, Pak. Darah itu haram untuk diperjualbelikan. Ya. Kemudian kaidah fikih mengatakan kullu najasin la yajuzu bai'uhu. Setiap najis itu, Pak, tidak boleh dijual. Catat, Pak, itu kaidah diambil dari hadis Nabi yang sahih. Ya kan? Disebutkan dalam sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Samanul kalbi khabisun." Ya. Jual beli anjing itu haram hartanya. Kenapa? Karena anjing ini najis. Ya. Maka diambillah kaidah dari hadis Nabi ini, kullu najasin, setiap najasah itu la yajuzu bai'uhu, tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Kalau darah itu najis, tidak boleh kita jual belikan. Yang boleh kita donorkan secara sosial. Tidak boleh kita jadikan bisnis, ya kan? Nah, ya, Pak, ya. Maka menjual organ tubuh juga, organ tubuh manusia ini kan najis ini.
Tidak boleh kita makan, ya kan? Haram, najis, ya kan, untuk dikonsumsi, ya kan. Nah, maka tidak boleh kita jual belikan, haram hukumnya, ya bang ya. Kecuali organ tubuh kelinci atau organ tubuh kambing boleh, asalkan kambing itu punya kita, halal cara mendapatkannya, kemudian disembelih dengan cara yang syar'i, itu halal bang. Nah, jadi kesimpulannya bang, benda-benda yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan, karena yang najis itu kan harus kita jauhi, kan gitu. Amr syari'u, syariat telah memerintahkan bijtinabiha, untuk menjauhinya. Coba pula nak kita jadikan bisnis, ya kan. Sedangkan syariat menyuruh kita untuk menjauhinya, meninggalkannya. Nah, bagaimana mungkin kita jadikan sebagai ya barang komoditi jual beli. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah.